Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fikri Kurniawan, NPM S1D088076. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pembiayaan perusahaan pertanian saya yang berjudul tentang modal perusahaan. Mereka yang pertama yaitu jenis-jenis modal. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis-jenis modal itu dibagi menjadi dua, yaitu modal asing dan modal sendiri. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara yang bekerja di dalam perusahaan. Dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayarkan kembali. Sedangkan modal sendiri yaitu adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas yang merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu likuiditasnya. Selanjutnya itu adalah macam-macam modal asing. Satu, hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek yaitu adalah hutang yang diharapkan dilunasi dalam jangka waktu pendek atau dalam satu periode akuntansi. Sedangkan hutang jangka menengah yaitu adalah hutang yang memiliki jangka waktu lama lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Sedangkan hutang jangka panjang yaitu adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam dengan syarat peminjam dan kreditor sepakat bahwa pihak kreditor bersedia meminjamkan dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayarkan secara berjangka atau periodik. Selanjutnya, contoh hutang berdasarkan jenis modal asing. Yang pertama yaitu adalah hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek itu contoh pertamanya adalah hutang dagang. Hutang dagang adalah jenis pinjaman yang seharusnya bisa dilunasi dalam jangka waktu yang singkat. Pinjaman ini timbul apabila seseorang pemilik usaha melakukan kredit terhadap sebuah barang yang akan ia jual kembali. Contoh yang kedua adalah hutang whistle. Hutang whistle adalah jenis pinjaman yang dilakukan oleh pemilik usaha dalam bukti sebuah surat tertulis, namun tidak perlu disertakan syarat ataupun jaminan dari pinjaman yang diberikan. Contoh yang ketiga yaitu adalah dividen. Dividen di sini adalah keuntungan khusus yang diberikan pemilik usaha terhadap para investor yang menanamkan uangnya dalam bisnis dengan jumlah yang berbeda-beda, sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Contoh yang keempat yaitu adalah pendapatan diterima di muka, yaitu adalah uang penjualan yang didapatkan terlebih dahulu oleh pemilik usaha padahal mereka belum memberikan produk atau jasa kepada pihak konsumen mereka. Contoh yang terakhir yaitu adalah hutang biaya. Hutang biaya di sini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemilik usaha dan telah tercatat ke dalam beban pengeluaran. Akan tetapi hutang tersebut belum dibayarkan dengan alasan tanggal jatuh tempo yang masih jauh. Yang kedua yaitu adalah hutang jangka menengah. Contoh dari hutang jangka menengah yang pertama adalah leasing. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu adalah term loan. Term loan adalah pembiayaan jangka menengah yang biasanya disediakan oleh bank komersial, perusahaan asuransi, dan dana pensiunan. Term loan ini memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham ataupun obligasi dan tidak segera jatuh tempo, tetapi peminjaman memberikan jaminan pembayaran secara periode yang mencakup pokok dan bunga minimum. Contoh yang terakhir yaitu adalah equipment, yaitu adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Ada dua jenis yang dapat dipergunakan untuk membiayai equipment ini, yaitu adalah melalui sistem kontrak penjualan kondisional dan hipotek barang bergerak. Yang ketiga yaitu adalah hutang jangka panjang. Yang pertama yaitu adalah hipotek. Hipotek adalah hutang yang menggunakan aktiva tetap sebagai jaminan. Contohnya gedung atau bangunan rumah, tanah, atau aset yang tidak bergerak yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Contoh yang kedua yaitu adalah obligasi. Adalah utang yang diperoleh dengan cara menerbitkan surat berharga. Pembeli obligasi dikenal sebagai pemegang obligasi, artinya sebagai pemberi hutang atau kreditur.
Selanjutnya pengertian dari modal sendiri. Modal sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu satu saham, dua laba ditahan. Saham yaitu adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap atau dividen dari perusahaan, serta berkewajiban untuk menanggung resiko kerugian yang diderita oleh sebuah perusahaan tersebut. Sedangkan laba ditahan yaitu adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan, dapat berupa sebagian dibayarkan, sebagian dividen, dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Contoh hutang berdasarkan jenis modal sendiri, yaitu adalah satu saham. Saham dibagi menjadi dua, yaitu adalah saham biasa dan saham preferen. Saham biasa yaitu adalah saham yang menempatkan pemegang sahamnya atau pemilik paling akhir setelah pemegang saham preferen. Dalam pembagian dividen sesuai dengan keadaan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan penerbitnya dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi setelah pemegang saham preferen. Saham preferen yaitu adalah saham yang pemegang sahamnya mempunyai prioritas terlebih dahulu dalam pembagian atas aset atau kekayaan perusahaan. Bila perusahaan dilikuidasi, saham preferen mempunyai prioritas pembagian dividen dalam jumlah tertentu sebelum dibagikan pada pemegang saham lainnya. Selanjutnya saham. Saham memiliki keuntungan. Yang pertama, mempunyai hak suara. Yang kedua, selalu mendapat pembagian laba setiap tahunnya. Yang ketiga, dapat diperjualbelikan. Dan yang keempat, bila ingin menambah modal, relatif lebih mudah menjualnya. Dan saham memiliki kelemahan, yaitu adalah kurang mendapatkan prioritas dalam pembagian laba dan laba yang diterima tidak dapat diakumulasikan. Selanjutnya pengertian dari laba ditahan. Laba ditahan adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan, dapat berupa sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Dengan adanya keuntungan akan membesar laba ditahan, yang berarti akan memperbesar modal sendiri. Sebaliknya, kalau rugi maka akan memperkecil modal sendiri. Besarnya laba yang dimasukkan ke dalam laba ditahan ini tergantung pada besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu. Meskipun keuntungan diperoleh oleh selama periode tertentu besar karena perusahaan mengambil kebijakan bahwa sebagian besar keuntungan akan jadi dividen, maka laba ditahan akan kecil. Selanjutnya sumber modal. Sumber modal dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah sumber dari internal. Sumber internal yaitu adalah modal yang dihasilkan dari dalam perusahaan. Sumber internal dapat berasal dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Besarnya laba yang dimasukkan ke dalam cadangan atau ditahan tergantung besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu dan tergantung kepada kebijakan dividen perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu adalah sumber eksternal. Sumber eksternal adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur dan pemegang saham yang merupakan bagian dalam perusahaan tersebut. Contoh sumber modal berdasarkan jenisnya. Contoh sumber internal yaitu laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Sumber eksternal yaitu bank, koperasi, supplier, dan pasar modal. Selanjutnya modal kerja. Modal kerja adalah investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual, rekening, akun, dan persediaan. Modal kerja ini guna untuk membiayai operasional perusahaan tersebut. Modal kerja dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, modal kerja tetap. Modal kerja tetap yaitu adalah modal yang terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Modal kerja tetap dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, primary working capital. Working capital yang wajib ada di perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas usaha yang dijalankan perusahaan. Jenis yang kedua yaitu modal kerja normal. Presentasi dari jumlah modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk perluasan produksi perusahaan yang normal. Selanjutnya, modal kerja variabel adalah modal yang diserahkan selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, seasonal working capital, perubahan working capital yang dapat dilihat oleh fluktuasi musim. Yang kedua, cyclical working capital, perubahan working capital yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur.
Yang ketiga, emergency working capital, perusahaan besaran modal kerja yang penyebabnya tidak diketahui karena keadaan darurat. Selanjutnya, konsep model kerja. Konsep model kerja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama konsep kuantitatif. Konsep ini yang menyiapkan untuk mencukupi kebutuhan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang bersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar. Konsep yang kedua yaitu adalah konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun pemilik perusahaan. Konsep yang ketiga yaitu adalah konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan. Nah, selanjutnya pentingnya modal kerja. Pentingnya modal kerja bagi sebuah perusahaan yaitu yang pertama, melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua, kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya. Yang ketiga, pelayanan terhadap para konsumen. Dan yang keempat, kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi modal perusahaan mata kuliah pembiayaan perusahaan pertanian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.